Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Tamlika ini. Nah, pada episode kali ini nih, apa nih yang akan kita coba untuk berikan lagi kepada kawan-kawan semuanya. Nah, tentunya masih seputar informasi seputar nge-YouTube tentunya. Nah, mungkin kawan-kawan melihat kenapa nih kenapa itu rasio klik tayangnya itu tinggi tapi penayangannya kok rendah ya? Coba kita lihat. Itu rasio klik tayang itu ada di mana kawan-kawan kan semuanya sudah tahu ketika kita mengupload video misalkan seperti ini. Rasio klik tayangnya kok tinggi, tapi kenapa penayangannya rendah? Kan yang sebelumnya sudah dijawab. Kenapa subscribernya tinggi tapi penayangannya rendah? Nah, ini kita kasih jawaban resminya dari YouTube. Mengapa video saya memiliki rasio klik tayang yang tinggi dan rata-rata durasi tonton yang tinggi tapi tayangan rendah. Tapi sebelum itu kita lihat dulu apa sih ini pakar produk. Pakar produk Google itu berpartisipasi lebih dari 50 produk di lebih dari 20 bahasa. Nah, kawan-kawan bisa tulis pakar Google di Google, lalu nanti akan muncul websitenya produk expert, lalu klik directory, bisa ngecek nama pakar yang ingin dicek, ketik Tamlika misalkan. Lalu muncul profilnya, kawan-kawan bisa klik menjadi pakar semenjak Maret 2021. Di produk-produk apa saja? Produknya Google banyak. Salah satunya YouTube. Di YouTube saya sudah jadi platinum, ada silver, ada yang masih bronze. Nah, itu produk-produknya. Banyak produk Google lebih dari 50. Sebagai pakar kita coba jawab. Jawaban resminya, kreator membandingkan video satu dengan video lain dalam channelnya. Sedangkan nih sistem YouTube nih memberi peringkat setiap video berdasarkan video lain yang mungkin ditonton oleh penonton. Jadi bukan hanya berdasarkan video kita, tapi berdasarkan video lain yang mungkin ditonton oleh penonton. Meskipun kawan-kawan menganggap video berperforma baik dibandingkan video lain di channelnya kawan-kawan, mungkin video dari channel lain memiliki performa yang lebih baik. Nah, jangan sampai kita membandingkan antar video di channel kita sendiri. Nah, karena itu kan dikelompokkan berdasarkan minat dari penonton. Jadi misalkan saya membuat video seputar YouTube begini, tentunya nanti akan ada video-video lain seputar YouTube. Nah, di situ akan diperingkatkan yang mana yang tampil pertama, kedua, ketiga. Nah, bisa di beranda, bisa di penelusuran. Nah, seperti begitu kurang lebih. Bukan tidak mungkin pula video yang memiliki jumlah tayangan dan penayangan lebih sedikit memiliki rasio klik tayang dan durasi tonton yang lebih tinggi. Nah, bisa jadi nih video kita masih kecil yang menonton, misalkan masih 10 penayangan, durasi tontonnya tinggi. Karena mungkin 10 orang yang menonton itu yang memang pelanggan atau yang minat dengan channel kita, jadi dia menonton sampai habis. Tapi ketika jumlah penayangannya semakin bertambah, muncul orang-orang yang baru mengenal kita, mungkin dia hanya nonton 1 menit dia tidak suka, dia hanya nonton 2 menit dia tidak suka mungkin, atau dia baru mulai 30 detik dia tidak suka. Orang-orang yang belum mengenal kita, nah itu kan semuanya ditotal dan dirata-ratakan. Itulah namanya durasi tonton rata-rata. Jadi kalau baru sedikit yang nonton, bisa saja masih tinggi durasi tonton rata-ratanya. Tapi ketika video tersebut mulai disebarluaskan ke berbagai pengguna YouTube, nah itu mulai menurun durasi tonton rata-ratanya. Sama juga dengan rasio klik tayangnya semakin menurun ketika penayangannya itu semakin meningkat. Misalkan begini, kita coba buka konten di channel Tamlika. Lalu kita urutkan menurut yang paling banyak ditonton.
Biasa mungkin kawan-kawan dapati durasi tonton dari rasio klik tayang dari tayangan kawan-kawan itu tinggi, tapi kenapa yang nonton sedikit? Nah, itu bisa terbaliknya nanti. Misalkan konten yang ini konten seputar YouTube sudah agak tinggi penontonnya menurut saya nih ya. Kalau jangkauannya kawan-kawan lihat tayangannya kan semakin tinggi. Ini beda lagi tayangan. Ini artinya orang yang sudah melihat. Nah, ketika tayangannya semakin tinggi, biasanya nih rasio klik tayangnya semakin menurun. Nah, ketika tayangannya masih sedikit, biasa kita baru ngeposting itu tayangannya masih sedikit, penayangannya juga masih sedikit. Jadi ada 3, tayangan, penayangan, lalu rasio klik tayang. Nah, oke. Tayangannya ini 300.000. Dari 300.000 yang melihat video ini, yang ngeklik itu hanya berapa tadi? 56.000. Oke, bisa dipahami dari 385.000 yang melihat, yang ngeklik itu hanya 56.000. Nah, 56.000 inilah yang dihitung dengan yang ini, lalu akan menemukan hasil ini 11%. Nah, misalkan kita hilangkan satu saja, nolnya 300.000, berarti 10%-nya itu 38.000. Jadi harusnya sih sebenarnya sekitar 11% atau hampir 20% sih sebenarnya. Nah, tapi enggak apa-apa lah ya, YouTube kan yang menghitung. Nah, jadi kurang lebih ini 11% hasil dari yang tadi pembagiannya. Nah, oke. Nanti itu juga bisa saja di sini tayangannya baru 10.000, videonya baru ditonton 500 mungkin. Nah, rasio klik tayangnya mungkin tinggi sekali. Padahal ini tayangannya masih belum terlalu besar. Jumlah yang lebih kecil, jumlah yang lebih tinggi ini berasal dari sejumlah kecil penonton. Ini dia bilang kan, sejumlah kecil penonton setia yang menonton video Anda. Jadi kalau masih tinggi durasi tonton rata-ratanya, bisa jadi orang yang senang terhadap video kita. Saat membandingkan performa video, ingatlah bahwa data tersebut mungkin mencerminkan perbedaan dari segi penonton. Ini kawan-kawan bisa simak lebih lanjut lagi di episode selanjutnya tentunya. Oke. Jadi apalagi yang mau kita bahas nih seputar rasio klik tayang, nanti kita lanjutkan lagi. Durasi ini videonya sudah 8 menit. Intinya kawan-kawan fokus membuat video dan cari tema yang ingin diklik oleh penonton. Oke semuanya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.